Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam renungan sebutir debu. Pada saat ini saya ingin mengajak teman sekalian untuk kita sama-sama merenungkan apakah kasih itu sebenarnya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran, berarti kita harus makin hari makin sama seperti Tuhan. Bagaimana sama seperti Tuhan? Dalam hal mengasihi sesama manusia. Bagaimana mengasihi sesama manusia? Karena Tuhan mengajarkan kita ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Kita dihina, dijahatin, kita mengampuni. Tapi ada orang yang bilang mengampuni di mulut saja. Hatinya tidak mengampuni. Contohnya, kalau kita mengampuni, kita sudah tidak ada rasa deg-degan. Sudah tidak ada rasa takut untuk bertemu orang yang pernah menyakiti hati kita. Itu kasih. Itulah pengampunan yang tulus, yang dari hati. Tapi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, bahkan kita menghasut, bahkan kita memfitnah, bahkan kita memecah belah orang yang kita benci sebenarnya. Tapi kita mengatakan kita mengasihi dia dalam kasih Kristus. Itu adalah munafik. Saya katakan lagi, itu munafik dan penipu. Kalau dia benar-benar mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi sesama manusia. Apalagi terhadap ayahnya, ibunya, saudara kandung, adiknya, kakaknya, semua. Saudara-saudara dekat, teman-temannya. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita. Itu bohong. Itu munafik sekali. Pura-pura. Saya akan membacakan dari 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7. Ya. Ayat 4, saya mulai. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ya, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saya berhenti sampai tidak sombong. Tidak memegahkan diri. Nah, seringkali orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, dia sombong, tapi dia tidak berasa. Sombongnya bagaimana? Misalnya dia menunjukkan bahwa dia begitu suci, sehingga dia bisa berbahasa roh. Orang yang tidak berbahasa roh dianggapnya tidak suci. Orang yang di luar kelompoknya, di luar karakter dia, yang berbeda karakternya, pemikirannya, dan perilakunya, itu dianggap berdosa oleh orang itu. Nah, ini namanya sombong rohani. Dan bahayanya, Tuhan sendiri membenci orang sombong. Tuhan mengatakan, barang siapa sombong, aku rendahkan. Barang siapa rendah hati, aku tinggikan. Jadi hati-hati saudara. Mari kita introspeksi diri sendiri. Jangan kita berpikir kita bersih, kita suci, kita sombong, sehingga kita menghakimi orang lain. Sepertinya bukan menghakimi, mengajari.
Tapi dalam kata-katanya tersirat kesombongan. Aku bisa bahasa roh. Aku hidup suci. Orang-orang harus minta ampun kepada Tuhan. Dia sendiri suci dan merasa tidak punya dosa. Apakah dia Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita introspeksi diri. Manakala kita sudah merasa suci, itu bahaya sedang mengancam. Manakala kita merasa kita benar di hadapan Tuhan, itu adalah jerat-jerat iblis. Hati-hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jangan mau kita diperdaya oleh iblis, oleh si jahat. Saya teruskan. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau anak Tuhan gak mungkin selingkuh, karena itu tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seringkali mengatakan suci, merekrut orang untuk keuntungan sendiri. Itu namanya bohong juga. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang mengatakan kasihi Tuhan, masih membenci saudaranya, berarti dia menyimpan kesalahan orang itu dalam hatinya. Dan dia tidak mengampuni dari hati, tapi hanya di mulut saja. Ini juga harus kita pikirkan dan kita renungkan. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita masuk dalam jerat-jerat iblis seperti ini. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau dia bisa celakain orang, bisa bikin orang itu sakit hati, dia senang. Nah ini juga nggak boleh, itu tidak adil. Ya, sialan, rasain dia, mampus dah dia. Nah, gua kerjain lu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Tidak ada dalam ajaran kasih. Nah, kalau kita penuh kasih yang daripada Tuhan, kita akan menutupi segala sesuatu. Mengharap segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa? Kita punya pengharapan. Tuhan pasti sanggup menolong kita dan melepaskan kita dari yang jahat. Demikian teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikut. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya melalui WA, Facebook atau apapun. Supaya banyak orang sadar dan mengerti firman Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Jangan sampai kita ketinggalan. Karena kita sombong atau munafik. Sampai ketemu lagi.